Jangan sekali lagi nyari wartawan ketika Anda membutuhkan saja. Intinya gini, wartawan itu akan dapat terpancing ketika ada clue-clue yang ditutupi. Karena itu. Halo Sobat APRI, kita jumpa lagi di APRI Academy On Cam, podcast yang membahas tentang praktek-praktek terbaik tentang public relations. Nah, sekarang ini kita kedatangan Mas Pracoyo dari Sporacom. Halo, Pak. Hai Mas, Halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Gimana? Sehat? Luar biasa. Penting itu. Iya betul Mas. Di tengah kondisi yang luar biasa ini kita juga harus tetap luar biasa. Oh iya, harus berusaha lah. Harus berusaha. Katanya gitu ya Mas. Yang namanya pengusaha itu memang kerjanya berusaha. Berusaha. Kalau kita berhenti berusaha bukan pengusaha itu. Iya luar biasa ini Bang. Nah kita mau ngobrolin diskusi tentang berhubungan dengan media. Jadi manajemen hubungan dengan media nih Mas. Oke. Karena nih Mas Coy kan kita panggilnya Mas Coy, Mas Coy biar kelihatan muda. Padahal memang muda. Muda dong. Semangatnya harus muda terus. Kita mau belajar dari Mas Coy nih. Kira-kira dari sepanjang karirnya Mas Coy gitu kan, berhubungan dengan media. Tadinya kan memang dari media dulu gitu ya baru Mas. Baru masuk PR. Ya. Baru masuk ke PR. Nanti boleh diceritakan dulu Mas, Spora itu siapa, kemudian mungkin praktis-praktisnya apa aja yang sudah dilakukan. Mas Coy perannya apa di Spora? Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Niken ya. Saya Pracoyo di Spora sebagai CEO. Spora sudah ada sejak 2002. Sebenarnya teman, saya aktif di situ full di situ 2016, November 2016 sejak saya resign dari Trans7. Terakhir saya di Trans7 itu wakil pemimpin redaksi. Wow. Jadi saya 24 tahun jadi wartawan, kemudian baru full bisnis gitu. Itu jadi kalau ngomong tentang wartawan kelihatannya agak punya pengalaman lah dibanding sebagai PR malah lebih baru hampir 10 tahun ya. Nah, Spora itu kita nyebutnya sebagai perusahaan PR terintegrasi mulai dari strategi komunikasi dari hulu sampai hilir sampai di komunikasi krisisnya gitu. Tapi kita lebih kuat di mana ya? Kita ada di selama ini memang klien-klien banyak di pengelolaan media sosial, terus kemudian krisis manajemen juga ada, krisis komunikasinya kita ada beberapa klien gitu. Nah, itu yang kami, jadi ekspertis saya di bidang jurnalistik masih terpakai sampai sekarang karena beberapa klien justru minta dibantu untuk mengeratkan hubungan dengan para pemimpin redaksi, juga para insan media lah, kira-kira seperti itu. Sampai sekarang masih ada beberapa company atau juga ada kementerian yang memakai jasa kami, Spora. Dan alhamdulillah meskipun tahun ini tahun kemarin agak sulit dari di bidang bisnis PR ya, tapi ya kita berusaha survei, tadi saya sebut kan, harus berusaha terus. Berusaha terus. Kita kira gitu. Tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Gitu. Iya, luar biasa. Nah, ini pas banget ya kita belajar sama Mas Coy yang secara kalau total gitu udah mungkin 30 tahunan berhubungan dengan media gitu ya Mas. Sudah mengalami naik turun, pasang surut, begitu kan, dinamika-dinamika yang terlewati gitu. Betul, ketika berhubungan dengan atau menjaga hubungan baik dengan teman-teman media. Kalau misalnya nih Mas ada pertanyaan, sebenarnya mulai menjalin hubungan sama media itu dari mana sih gitu? Iya, pertanyaan menarik ini. Karena kadang kan kalau orang PR menjalin relasi itu sesama orang PR lebih mudah dibanding dengan wartawan konon ya. Nah, mulai dari mana itu menjadi satu pertanyaan yang jadi bagi kita ya bukan saya yang bagi wartawan adalah ketika jangan dimulai ketika ada kasus. Yang penting itu, ada krisis pemberitaan baru hubungan dengan wartawan. Justru ketika Anda punya momen, ada entah launching, entah ada event di kantor, atau ada strategi tahunan di awal tahun misalnya, seringlah berkomunikasi dengan wartawan. Jangan sekali lagi nyari wartawan ketika Anda membutuhkan saja. Jadi penting konsistensi, menjaga relasi antar wartawan itu ketika Anda senang dan keadaan sedih. Gampangnya seperti itu. Jangan ketika Anda sedih terus hilang.
Biasanya kalau beberapa PR atau CEO perusahaan-perusahaan itu ketika ada krisis, ada pemberitaan negatif, tiba-tiba ngilang. Nah, itu salah satu menurut kami itu kesalahan fatal dari orang PR yang menghindar dari wartawan. Justru di saat itu ketangguhan Anda berkomunikasi atau berrelasi dengan wartawan itu diperlukan banget. Iya. Bagaimana kalau dihubungi terus, kan Anda punya relasi. Kalau nggak punya relasi menjadi berat. Tapi kalau selama proses usaha atau proses dalam menjalankan usaha atau pemerintahan itu berhubungan baik dengan wartawan, insya Allah ketika ada krisis, wartawan bisa kita bukan quote-unquote bisa kita kendalikan seperti itu. Artinya paling tidak kita minta tolong, oke deh, yang ini jangan beritakan dulu. Atau beritakan yang bagian ini dulu deh, yang ini kita pending dulu. Kenapa? Karena kasusnya masih ini. Wartawan intinya bisa diarahkan, bisa diajak diskusi selama kita tidak memanipulasi data, tidak membohongi. Karena salah satu sifat wartawan adalah curiosity. Artinya dia sangat keinginan banget untuk tahu itu ya. Sangat ingin tahu. Kalau ditanya dikasih jawaban A, kenapa A? Di mana A? Kalau tidak bisa menjawab selanjutnya, dia akan jadi PR. Dia akan bertanya, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Terus sampaikan aja, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu orang PR, manajer PR juga harus tahu mana yang setiap ada masalah, ketika ada krisis ya, terutama ketika ada krisis, harus memilah mana yang boleh diberitakan dan mana yang itu bisa kalau kita punya relasi baik dengan wartawan, itu hal yang bisa. Tapi kalau kita nggak punya komunikasi dengan yang baik, tidak punya relasi dengan wartawan dengan baik, ya biasanya wartawan nyerangnya bisa-bisan gitu. Apalagi yang terjadi sekarang ya di pemerintahan kita di banyak beberapa pejabat yang blundernya sering blunder, bukan blunder sering blunder ya, ngomongnya besok diralat karena diramaikan. Nah, itu pentingnya orang PR untuk punya relasi dengan wartawan, untuk tidak minimal tidak dari wartawan yang menyerang lebih dulu. Kalau netizen kan kita susah mengendalikan, tapi kalau wartawan sudah ikut menyerang institusi Anda, itu jadi problemnya 2 kali lipat gitu. Oke. Jadi itu tadi kalau boleh saya simpulkan ada 2 nih, ada akses ya. Akses untuk informasi terhadap media. Jadi kita bisa terbuka gitu ya, membuka akses untuk media, memperoleh informasi, sama kredibilitas ya Mas. Betul. Kredibilitas perusahaan kita, baik mungkin dari sisi corporate ataupun PR consultant seperti kita ini gitu ya Mas ya. Nah, selanjutnya nih aku saya tuh suka gini loh Mas. Anak-anak muda itu ya, saya termasuk gitu ya. Mengaku muda. Jadi nih. Jangan dong. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda yang baru berkecimpung di PR atau mungkin marketing. Sekarang kan marketing juga perlu ya, berkenalan dengan teman-teman media. Mau membuka topiknya itu apa ya gitu loh. Iya, seringkali tuh begitu nih Mas. Kalau gini ya, intinya dengan berkomunikasi wartawan itu kita kenalan dengan memperkenalkan perusahaan kita dulu aja. Ini lu misalnya perusahaan dari Sakara misalnya. Sakara ini perusahaan di bidang publikasi apa gitu kan. Nah, kenalan terus kini Mas di media, katakanlah dia di Kompas misalnya. Di Kompas dipegang des apa ya, atau di bid apa ya, bidang apa gitu. Oh, saya di bidang ekonomi. Nah, jadi kita masuk dari situ. Oh Mas, sekarang tuh begini. Jadi kalau kita memperkenalkan perusahaan kita sebagaimana adanya. Kalau dia sudah paham tugas perusahaan core bisnis kita, terus kalau itu bidang jasa ya jasanya apa saja, kalau ada produksi apa saja, kenalkan ke wartawan itu. Sekarang kan sangat mudah. Bisa kita mulai dengan misalnya web kami loh, Pak. Atau paling mudah ya kita bikin deck, kan ada company profile lah ya. Company profile kita kirim, habis itu yang paling menarik kalau misalnya kita ajak ketemu. Jangan hanya di dunia WA saja atau di medsos saja, tapi harus kadang-kadang ajak, nggak harus di kantor kalau misalnya. Sekarang kan sering kali justru relasi itu akan menjadi menarik ketika sambil ngopi. Betul. Ya kan? Dibanding kantor, kadang-kadang di kantor kan kita datang, wah ketemu dengan bos duduknya begini atau begini kan wartawan jadi segan. Tapi kalau datangnya, ya Mas, apa ya kan beda, lebih cair. Nah, itu relasi akan lebih relasi dengan wartawan akan menjadi lebih
erat itu. Oke. Nah itu mulai dari situ bisa sangat bisa dengan memperkenalkan diri perusahaan dan perkenalkan ya seperti layaknya berteman lah, teman baru seperti itu. Tidak harus wartawan itu sesuatu yang profesi yang ditakuti, enggak lah. Mereka manusia yang profesi itu yang justru pengen dapat info dari perusahaan Anda gitu, dari institusi Anda kira-kira gitu. Oke, ya. Nah ini sedinamika sekian tahun ini nih Mas. Kan sekarang ada yang bilang bahwa emang media relation sekarang masih perlu ya di era media sosial seperti ini, kan semua orang bisa jadi PR, semua orang bisa jadi media. Betul, gitu. Ya. Nah ini masih perlu nggak sih Mas sebenarnya Mas? Ya itu diskusi di kita ya di perusahaan-perusahaan ini, jangan-jangan karena medsos perusahaan PR kayak kita nggak diperlukan gitu, atau divisi PR di perusahaan atau di kementerian nggak perlukan di Humas itu, enggak. Karena justru semakin berkembangnya media sosial itu PR justru diperlukan. Di mana nilai pentingnya itu apa sih yang dibutuhkan dari PR itu? Ya tadi bukan sekedar meluruskan berita, tapi justru PR itu bisa menjadi bukan corong apa istilahnya ya. Sekarang bukan sekedar jembatan untuk mendistribusikan informasi dari kepentingan perusahaan itu. Entah untuk brandingnya, untuk sosialisasi produk, atau untuk ya kalau di kementerian misalnya sosialisasi program, atau ya udah kemudian kalau kan mohon maaf di-cut sedikit, di agak flashback sedikit zaman Pak Jokowi, ada satu era yang media mainstream, media online, media berita itu pernah satu kejadian dilupakan oleh Presiden. Ingat nggak Mbak, waktu IKN itu Pak Jokowi malah bawa para influencer, rame-rame, ada yang KOL yang besar-besar dibawa semua lah. Sementara pemret-pemret dilupakan. Oh itu belum pernah diajak ya ke sana ya? Saya lupa, tapi kayaknya mungkin pernah ya, tapi tidak terpublikasi dengan benar gitu. Seingat saya justru yang ramai adalah ketika para influencer ke sana. Nah, itu menjadi tantangan bahwa kalau sekarang sih mungkin agak beda ya pemerintahan sekarang kelihatannya ya media kayak kemarin ada pertemuan para pimpinan redaksi dengan Pak Presiden kayak gitu. Menurut saya PR-nya di sini masih perlukan. Di medsos itu zaman medsos, zaman orang semua bisa kritik, bisa teriak, bisa bahkan mengancam, bisa menyudutkan institusi kita. Justru di situ kepentingan kita orang PR itu harus siap hadir dimanapun, bukan hanya di media online berita mainstream, tapi juga di media sosial. Justru media sosial itu orang PR harus aktif di situ. Aktif dalam artian bukan pribadi dia artinya, tapi institusi Anda harus mewakili institusi untuk menyampaikan apapun yang ada di yang positif. Kalau negatif mungkin ada pertimbangan, tapi kalau positif harus dipublikasikan dengan baik dong. Itu di lewat media sosial itu ya justru lebih efektif sekarang ini. Gitu. Betul, dan kan karena saya orang TV kan semua media, bahkan lama di TV dan juga lama di media, sekarang kan orang media mainstream TV maupun cetak maupun online kan sudah banyak yang ya sunset industri lah. Iya, betul. Beralih bahkan para para owner bisnis beriklannya lebih dalam media sosial kebanyakan. Nah, itu kalau kita nggak hadir di situ ya orang PR nggak di situ akan malah jadi tanda tanya besar perannya. Itu justru kita diperlukan di saat-saat seperti ini. Iya, dan juga sebenarnya hubungan dengan media kalau terjalin itu bisa menjadi perimbangan juga ya Mas ya, informasinya imbang gitu. Di media sosial beredarnya seperti apa, tetapi kan perusahaan, brand atau mungkin kita nih sebagai PR consultant juga bisa membantu mereka untuk mengimbangi informasinya bahwa yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Itu kan juga penting ya Mas ya, rasanya Mas ya. Memang kalau kita berrelasi dengan wartawan, karena kita tema itu dengan wartawan itu, justru kita pentingnya kenapa kita harus punya relasi erat dengan wartawan adalah kita di saat krisis yang bisa paling mudah untuk meluruskan info itu justru wartawan-wartawan ini, teman-teman media. Karena apa? Karena sebagian besar orang masih trust terhadap media dibandingkan sekarang di medsos mana yang mau dipercaya misalnya gitu kan, banyak informasi. Taruhlah yang mudah sekarang misalnya perang Iran Israel itu, kedua pihak punya proksi masing-masing. Nah, kita nggak tahu mana yang ini, tapi kalau kita media online atau media itu masih bisa, ya menurut saya orang masih percaya di media-media seperti ini karena mereka sumbernya jelas, kantor beritanya jelas, infonya. Kalau media online kan media sosial kan kadang sumbernya
Nggak jelas. Betul. Bahkan mereka semua orang bisa, tergantung yang ngomong-ngomong, dan bisa orang berarti pakai AI jadi konten bisa. Iya, kan betul sekali itu. Jadi yang kita pentingnya wartawan di situ adalah untuk di media saat ini untuk membantu menjadi jalan bukan jalan tengah, tapi menjadi meluruskan info-info yang menurut kita itu harus tersampaikan ke publik gitu. Ya, dan bisa dipercaya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, menarik nih tentang krisis gitu. Kalau misalnya kita pas lagi terjadi krisis, kemudian ada pemberitaan gitu ya. Kadang-kadang tuh kan kita suka ada request kayak itu di take down gitu. Iya. Bagaimana nih menurut Mas Choi menyikapinya nih Mas? Ya, ini pengalaman klien kami. Beberapa bulan terakhir ini ada 2 atau 3 klien yang dapat berita, bukan dapat berita. Jadi ada berita yang ada informasi memberitakan tentang perusahaan itu yang menyudutkan salah satu direksinya lah gitu, gitu. Nah, media itu bukan media yang mainstream yang kalau kita search di Google itu nama webnya muncul, itu enggak. Yang mungkin kalau di tracing itu medianya ya. Saya nyebutnya sebagai media abal-abal ya gitu ya, kampanye mudahnya gitulah kampanye gitu. Itu nggak ada, paling pembaca beritanya itu 10 itu ya yang nulis, redaktornya, teman-teman gitu. Nah plus yang nge-share ini, jadi kan karena di institusi di share linknya ya makin banyak yang baca. Sebenarnya kalau nggak di share ya sedikit gitu. Itu jadi kalau take down tadi sekali lagi take down itu tidak efektif. Pertama, kalau yang media besar kita punya hak jawab. Termasuk media itu kita punya hak jawab untuk menyampaikan kondisi sebenarnya apa sih. Seburuk-buruknya berita, kalau media itu jelas, pasti diberi kesempatan kita untuk menyampaikan argumen atau dengan hak jawab tadi. Tapi kalau memang ada sekarang media-media yang tadi saya sebut abal-abal itu, sebenarnya tujuannya bukan itu, bukan untuk nyari berita itu tumbuh, tapi ada maksud di balik itu yang kampanye punya Udi lah kata sekarang itu. Iya betul gitu. Sih itu. Nah kalau yang seperti itu saran saya sih abaikan saja. Karena apa, itu jadi area pembahasan. Kalau Anda mengikuti permintaan media itu, maka perusahaan Anda satu saat akan jadi ATM media-media seperti itu. Betul sekali. Nah kalau media besar sekali lagi lebih baik diimbangi. Satu diingatkan hak jawab, kedua diimbangi berita positif bisa. Misalnya sudah di perusahaan ada berita tadi tentang direksinya yang kata ada sedikit masalah, di hak jawab sudah, terus pengen ditegur nggak bisa karena memang pertama media dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Pers dan dia punya hak untuk memberitakan itu, dan kita tidak sebagai pejabat atau orang luar nggak punya hak untuk minta suatu berita itu di take down. Itu karena ya memang itu dilindungi oleh undang-undang, Undang-Undang Pokok Pers tadi sebagai bentuk kebebasan pers. Tetapi kita kalau misalnya beritanya metadata, ya tantangannya adalah perusahaan Anda, institusi Anda harus bikin berita yang lebih banyak yang positif. Ada atau tidak? Nah itu PR-nya. Kalau ada lebih mudah. Sehingga ketika orang searching, berita itu negatif itu akan tertumpuk dengan berita-berita yang positif, kira-kira gitu. Nah ini menarik lagi nih Mas. Bagaimana sih cara mendeteksinya itu media abal-abal atau bukan gitu? Gini, ada 2 hal, ada 2 cara. Pertama, kita cek di redaksinya itu apakah dia terdaftar di Dewan Pers atau tidak. Itu indikasinya seperti itu. Kalau ternyata didaftar di Dewan Pers, ada di istilahnya sertifikasi di Dewan Pers, oke ini resmi. Yang kedua, ada aplikasi pihak ketiga yang bisa menyebut bisa tracing media itu di ranking keberapa sih. Oh iya, gitu. Ya, betul. Kalau di nomor 2000 sekian ya abaikan aja. Kalau apalagi di searching di Google nggak muncul, udah. Iya benar. Udah kayak gitu, udah langsung udah ada mending diabaikan saja. Itu yang kedua. Nah, kami dapat kesempatan ngasih pelatihan di beberapa perusahaan tentang menghadapi media-media kecil seperti ini yang abal-abal tadi. Menurut kami, pertama yang harus dilakukan untuk menghadapi adalah jangan sekali-kali nge-share link. Share-nya ada screenshot saja. Kenapa? Kalau semakin share itu linknya di-share, dia akan makin viewsnya banyak. Gitu. Terus jangan komen, karyawan kita, staf kita jangan komen di media itu atau di media sosial media itu. Kan biasanya ada mirroring nih konten di webnya sama di medsosnya. Sudah abaikan aja. Sekali kita nimpali
Jadi jadi problem, malah jadi bergulir gitu. Ada pengalaman Mbak, ada satu perusahaan, saya pernah dibayar mahal hanya untuk kasih saran agar diem. Jadi ada media, ada perusahaan besar yang diberitakan di kantornya bukan digerebek, didatangi KPK. Padahal perusahaan itu nggak salah sama sekali. Tapi beneran didatengin KPK? Didatengin benar. Oke. Benar. Berita hari itu 70-an media lebih. Saya sarankan ke medianya, saya Bapak yakin dengan Bapak perusahaan Bapak nggak ada kaitannya dengan ini? Nggak ada. Udah kalau Bapak yakin bahwa perusahaan aman, lebih baik Bapak diem. Kenapa Mas? Katanya. Kalau Bapak menjawab ini, meluruskan, Bapak akan bergulir terus nih beritanya. Tapi kalau Bapak diem, aman-aman. Jadi mungkin kalau dipikir ini kok aneh sarannya. Tapi berbicara tidak, setelah itu berita itu nggak pernah berkembang sampai sekarang. Bayangkan kalau kita menjawab, bahkan itu menjalankan itu, justru akan bergulir terus itu berita. Berhari-hari akan ada saut-sautan gitu. Iya betul sih. KPK jawab, dia jawab, jadi malah jadi bergulir negatif. Dan dia berterima kasih. Jadi Mas, enak lah, lu ya. Kalau disuruh gue diam, gue bayar mahal. Ya, ketawa. Tapi itulah justru ilmu kita kan. Justru ilmu kita di situ. Tapi memang menarik loh, karena sekarang diam itu menjadi sebuah strategi yang penting, gitu. Walaupun kita juga harus melihat situasi dan konteksnya seperti apa ya. Kadang-kadang memang ada, kalau di kasus kami di Sekara itu malah pernah diemnya terlalu lama. Jadi isunya udah jadi bola liar gitu. Jadi memang kita perlu melihat konteksnya itu seperti apa gitu. Ya, kalau intinya gini, wartawan itu akan dapat terpancing ketika ada clue-clue yang ditutupi. Karena itu wartawan yang benar ya, bukan wartawan yang nyari-nyari tadi ya. Itu pasti akan yang tutupi. Kalau ada masalah ditutupi, dia mudah ngendus. Apalagi sebut media yang investasinya tinggi itu, kalau dia ada itu dia bisa ngendus, wah ini kalau ada sesuatu yang benar. Nah itu malah justru membongkar bisa membuka suatu hal yang ditutup selama ini. Nah itu salah satu relasi, pentingnya relasi dengan wartawan adalah ya komunikasi aja dengan baik-baik dengan wartawan. Wartawan intinya kalau kita berhubungan baik, kalau off the record ya mereka off the record. Kadang-kadang bisa dipegang kok gitu. Jadi wartawan-wartawan yang ngerti etika, dari kode etik jurnalistik diminta off record, ya off record. Dia nggak akan bikin sebuah berita yang apa gitu, enggak. Off record ya record itu terus, atau bagaimana yang ini diberitakan ini jangan, nggak apa-apa kita berhak sebagai narasumber, sebagai pimpinan perusahaan, sebagai pimpinan institusi untuk menyebut bahwa tolong jangan diberitain yang ini. Bisa. Nah, mungkin kalau wartawan yang penasarannya tinggi, mungkin dia akan nyari jalan lain. Nah, itu di luar kendali kita. Tapi gitu. Asalkan memang itu tadi ya, teman-teman media ini juga harus dari perusahaan-perusahaan media yang kredibel juga. Gitu. Karena kalau enggak, ya kadang-kadang justru leak-nya tuh dari situ, gitu kan. Nah, satu lagi nih Mas, sebelum pertanyaan terakhir. Jadi sekarang ini kan ada fenomena yang namanya new media atau homeless media. Nah, bagaimana sih Mas mengelola hubungan juga dengan teman-teman ini gitu? New media atau homeless media, atau baik kita sering nyebut homeless media itu, biar yang belum paham kita kasih gambaran seperti ini. Intinya homeless media itu adalah akun-akun di medsos yang dia tidak terafiliasi dengan perusahaan besar atau dengan media, gampangnya dengan perusahaan media, baik itu media online, media TV atau cetak. Jadi dia independen sebagai akun media, tapi kontennya adalah konten berita. Nah itu seperti disebutlah dengan homeless media. Nah homeless media ini juga sekarang jadi banyak perusahaan, banyak institusi, termasuk juga BUMN yang minta placement di media homeless seperti ini. Tetapi karena dia nggak punya wartawan, nggak punya, ya intinya dia hanya, kalau zaman dulu kita nyebutnya clipping berita, terus tampilkan di media gitu. Nah dia bisa combine dari info dari mana aja tampilkan. Nah kadang-kadang memang ada homeless media yang nakal. Nakalnya seperti apa ya? Sengaja dia bikin bikin berita yang hanya sekedar untuk memancing agar dia mau pasangkan di media itu. Oh, ternyata ada.
Oh, sudah mulai ada. Sudah ada seperti itu. Ada klien kami yang pertama minta take down satu konten yang menjelekkan di root sebuah perusahaan itu. Terus ada juga 2 perusahaan yang minta, Mas pasangin iklan di media ini dong ya, red card-nya itu menulis sendiri. Nah itu sekarang jadi tren baru saya baru dapat dari pertengahan tahun lalu sampai sekarang yang kliennya seperti itu. Nah untuk menghadapi media ini yang beda dengan media tadi, dengan media online atau wartawan tadi. Karena apa? Pertama dia nggak punya wartawan, paling kita berhubungan dengan admin mereka. Nah apakah kita perlu bangun relasi? Perlu. Kalau media homeless media itu yang sudah besar, yang viewersnya bisa sampai 100.000 sekali posting atau bisa lebih dari itu. Tapi memang ada, sekali lagi ada homeless yang niatnya jahat juga ada. Ada beberapa yang tidak dibentuk itu, tapi karena engagementnya tinggi, banyak berita-beritanya yang nyenggol sana sini ada. Nah, memang saran kita sebagai advertiser di bidang PR, ini juga tidak bisa dilepas. Karena bagaimanapun kita membutuhkan itu. Dan di luaran sana banyak orang yang lebih trust terhadap media homeless ini loh, media ini karena karena mereka tidak bisa membedakan mana sih yang media yang terpercaya dan mana yang tadi sekedar clipping kan. Kamu saya sebut clipping berita yang dia bisa combine kasih judul sendiri, kontennya dari media online, dari konten media sosial perusahaan lain atau isu-isu yang berkembang di netizen. Nah itu. Nah, perlu sebagai instrumen kayak baru misalnya instrumen publikasi atau PR di era sekarang itu namanya ada. Kalau pengelola homeless media itu dia tidak kurang berkenan disebut sebagai homeless media, tapi lebih menyebutnya new media. Gitu. Nah itu salah satu yang mungkin kita sebagai praktisi PR, Mbak, perlu juga kita punya relasi untuk dengan data minimal lah 10 tier terbesar media di bidang. Kalau Mbak Sakara punya klien di bidang jasa finance, ya harus punya homeless media yang di bidang finance gitu. Betul. Ini bagian dari ini ya Mas ya. Kalau di peso model itu paid strateginya gitu. Jadi memang harus imbang sekarang ini ya. Jadi nggak semua bisa earn media, tapi juga ada sisi paid-nya gitu ya. Itu betul. Kalau beberapa yang klien kami sudah memakai itu, termasuk misalnya untuk mudik, info produk dia. Bahkan kemarin kami ikut pitching tapi kalah. Kok curhat? Sedih curhat. Untuk placement di media homeless media itu yang budgetnya lumayan besar. Khusus untuk homeless media aja. Dan demikian minta red card, semua beberapa media itu, beberapa homeless media, targetnya yang bergerak disesuai dengan bidang klien kami itu. Iya, betul sekali. Memang lumayan mahal. Lumayan. Dan mereka karena ini dunia yang gelap, tidak ada regulasi, tidak ada aturan, bahkan undang-undang pokok Perpres nggak bisa, undang KPI, Komisi Penyiaran juga nggak bisa, nggak ada yang ngatur lembaga ini, maka disuka-suka kasih red card. Percaya nggak, satu posting minta 250 juta. Wow. Wow. Ada yang minta take down satu konten aja, minta 25 juta. Ya ampun, padahal cuma take down. Luar biasa Bang. Itu mungkin lahan baru. Itu yang jadi. Seru banget nih Mas. Cuman gini Mas, satu lagi pertanyaan. Ini kan bagaimanapun tadi ya kita udah ngomongin red card segala macam, terus mengelola hubungan yang panjang gitu kan, itu kan harus dipagari dengan etika gitu. Gimana sih Mas kita sebagai praktisi PR itu menjaga etika berhubungan dengan baik media konvensional maupun media homeless atau new media ini? Menurut saya sih ada 3 hal ya. Satu, konsistensi, tidak membuat tidak berhubungan dengan wartawan ketika ada masalah. Kedua, menimbulkan trust building di antara keduanya. Kemudian ketiga adalah milih-milih media yang sesuai dengan kebutuhan aja. Karena sekarang Mbak, media online yang nyebut media online berita itu mungkin lebih dari 20.000. Iya. Banyak banget. Karena Indonesia juga luas ya, dari Sabang sampai Merauke. Ada satu kota di Sumatera Utara, kotanya kecil. Kami pernah ngasih pelatihan di sana. Satu kota kecil itu punya 100 lebih media berita.
Oh. Dan itu tujuannya semua apa enggak? Ya, itu tadi yang tujuannya adalah tadi UUD tadi, Mbak. Ada perusahaan bermasalah bikin berita hanya untuk UUD tadi. Iya. Nah, itu kita harus pandai-pandai memilih untuk menjaga relasi dengan wartawan-wartawan yang memang terverifikasi dengan Dewan Pers, punya skop berita yang bagus, dan kalau bisa peringkatnya yang misalnya 100 besar di Indonesia di bidang berita gitu. Itu akan jauh lebih efektif dibanding kita harus pusing basement di sekian berita yang nggak jelas, media yang jelas. Mohon maaf untuk teman-teman yang di media yang tiernya sekian gitu. Kalau di Kementerian BUMN tahun lalu ya sebelum diubah jadi itu kan mereka bikin tiering media ya, ada tier 1, ada berapa media, tier 2, tier 3. Ada yang nggak masuk kategori lebih banyak lagi. Tapi ya kita kalau Anda di PR, di kehumasan kementerian atau di lembaga harus ya memilih aja sesuai dengan bidangnya. Tidak semua harus relasi gitu. Karena kalau kita harus mikir semua media, habis juga. Betul. Gitu sih. Wah, luar biasa ini. Sobat APRI, ini ilmu 30 tahun yang dirangkum di dalam 30 menit. Jadi ini luar biasa sekali nih. Terima kasih Mas Choi kehadirannya di APRI Academy on Cam gitu ya. Jadi apa namanya, nanti kita akan hadir lagi dengan narasumber-narasumber dengan topik-topik yang juga tidak kalah menarik. Ya, oke, kita akhiri dulu episode kali ini. Once again terima kasih Mas Choi waktunya sudah menyempatkan hadir di APRI Academy on Cam. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.